Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hartanto. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan restitusi di dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan positif agar anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah kedisiplinan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun kedisiplinan diri adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan melalui paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat menilai motivasi perilaku apa saja yang ada pada murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindar ketidaknyamanan dan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain, maka motivasi dari anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menumbuhkan pribadi-pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, sebaiknya posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu untuk murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat mempertemukan solusi dengan caranya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau mudah dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan melalui 3 tahapan,
yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi lainnya adalah yang pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan, kodrat yang berpihak kepada murid. Kemudian, keterkaitan materi budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diyakini secara bersama-sama. Lalu, keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan salah satu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep modul budaya positif berkaitan dengan budaya positif hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan benar-benar di luar dugaan saya adalah saat mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik terhadap murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selaku wali kelas, saya sering menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak tepat waktu. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai memotivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah di mana posisi guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya selalu menjadi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diselimuti oleh rasa bersalah, karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada anak yang berbuat salah. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya sangat menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Adapun hal lain yang penting dalam mempelajari budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi satu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.